Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini belajar dari kehidupan Baruk bin Neria. Judul renungan kita adalah Orang Kepercayaan. Ayat nats kita terambil dari kitab Yeremia 32 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahasea di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahsea di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Merupakan sebuah kebanggaan, bahkan kebahagiaan tersendiri jika seseorang menjadi orang kepercayaan, apalagi menjadi orang kepercayaan seorang yang terkenal. Baruk bin Neria adalah salah satu contoh orang kepercayaan seseorang yang terkenal, yaitu orang kepercayaan Yeremia. Salah satu kisah berkaitan dengan Baruk sebagai orang kepercayaan Yeremia adalah kisah pembelian tanah oleh Yeremia sebagai tindakan simbolis tentang keadaan baik yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Datanglah Hanameel, anak paman Yeremia, kepada Yeremia di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepada Yeremia untuk membeli ladangnya yang di Anatot di daerah Benyamin, karena Yeremia lah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Kedatangan Hanameel untuk menjual ladangnya itu adalah atas petunjuk Tuhan, persis seperti yang Tuhan firmankan kepada Yeremia. Namun demikian, sekalipun masih terhitung saudara, jual beli ladang ini tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi serius.
Yeremia membeli dengan harga 17 shikal perak. Bukti lain keseriusan jual beli ladang tersebut adalah adanya surat resmi jual beli dan ada saksi-saksinya juga. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi. Menariknya, Yeremia memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria di depan Hanameel, di depan para saksi yang telah menandatangani surat itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan tersebut. Tak perlu diragukan lagi bahwa hal ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Yeremia kepada Baruk. Apa yang dilakukan oleh Yeremia dengan mempercayakan surat penting tersebut kepada Baruk sudah tepat, karena yang pertama, Baruk bisa menjadi lebih leluasa untuk mengurusi masalah jual beli ladang tersebut. Saat itu, Yeremia sedang dalam pengawasan ketat. Jelas bahwa dia tidak akan bisa dengan bebas ke sana kemari. Sementara Baruk adalah orang bebas, dan dia adalah salah satu orang yang mempunyai akses untuk bertemu dengan Yeremia. Jadi, keberadaan Baruk sangat dibutuhkan oleh Yeremia, dan terbukti Baruk pun siap untuk pekerjaan ini. Yang kedua, Baruk adalah orang yang bisa dipercaya. Sepanjang kisah kebersamaan Baruk dengan Yeremia, kita bisa melihat bahwa Baruk memang orang yang bisa dipercaya. Itulah sebabnya Yeremia tidak ragu lagi memberikan kepercayaan kepadanya. Dalam hidup ini, menjadi orang kepercayaan adalah posisi yang penting. Misalnya, di tempat kerja, kita menjadi orang kepercayaan pimpinan. Sebab posisi itu secara tidak langsung merupakan sebuah kesaksian, karena orang akan tahu bahwa kita jujur, pekerja keras, dan taat. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang kepercayaan dimanapun saat ini Tuhan tempatkan, yaitu dengan hidup berintegritas. Roh Kudus akan menolong kita asal ada niat di dalam hati kita. Perkataan dan tindakan yang benar adalah awal untuk menjadi orang kepercayaan. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akhiri di dalam doa. Bapa, mampukanlah kami untuk menjaga perkataan dan tindakan kami sesuai kebenaran firman-Mu, sehingga orang lain bisa percaya kepada kami dan kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.